Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Qalbi dari 10 Akuntansi 3. Di sini saya akan menjelaskan materi PKN tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Makna Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum, puncak dari seluruh peraturan perundangan. Ada 4 hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama, prinsip kedaulatan rakyat, pembatasan kekuasaan organ-organ, pengatur hubungan antar lembaga, mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga dengan warga negara. Sejarah Undang-Undang Dasar di Indonesia. Undang-Undang 1945 berlaku pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Konstitusi RI Serikat 1949 berlaku tanggal 27 Desember 1949 dan sampai 17 Agustus 1950. Undang-Undang Sementara 1050 berlaku tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Undang-Undang NRI tahun 1945 hasil perubahan dari tahun 1999 sampai sekarang. Penetapan Undang-Undang RI tahun 1945 hasil perubahan. Perubahan pertama pada tahun 1999 ditetapkan 19 Oktober 1999 pada sidang umum NPR 14-21 Oktober 1999. Hasil perubahan dari Undang-Undang NRI tahun 1945. Sebelum perubahan, pembukaan batang tubuh 16 batang tubuhnya ada 16 bab, 37 pasal dan 49 ayat serta 4 peraturan peralihan dan 2 aturan peralihan. Yang ketiga ada penjelasan. Sesudah perubahan, pembukaan pasal-pasal 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, lembaga pembuat undang-undang. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Adapun wewenang MPR mengubah menetapkan UUD, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang ketiga, melantik wakil presiden. Yang keempat, memilih wakil presiden dari 2 calon yang sudah diusulkan oleh presiden. Yang ketiga, ada memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti atau diberhentikan. Yang ketiga, ada anggota MPR. Selanjutnya ada anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Fungsi DPR sebagai berikut: fungsi legislatif yang membentuk UUD, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan, fungsi pengawasan yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN. Yang ketiga ada DPD, tugasnya sebagai berikut: mengajukan RUU dan menguasai pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak. Yang selanjutnya ada DPD, merupakan lembaga sebagai perwakilan atau utusan dari daerah. DPD merupakan penyalur aspirasi keragaman daerah. Anggota DPD dipilih 4 orang dari setiap provinsi melalui pemilu. Yang selanjutnya ada kekuasaan eksekutif. Yang ke Presiden, tugas presiden memegang kekuasaan pemerintahan, memegang rancangan undang-undang dan menetapkan peraturan pemerintahan. Kekuatan yudikatif, Mahkamah Agung, mengadili pada rakyat tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, memeriksa dan mengurus perkara, mengawasi lembaga peradilan di bawah. MA merupakan lembaga peradilan tertinggi. Tingkatan lembaga peradilan di Indonesia: Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya ada MK, Mahkamah Konstitusi, mengadili untuk menguji terhadap undang-undang, memuji sengketa lembaga segera yang kewenangannya diberi oleh UUD 1945. MK terbentuk sesudah amandemen 9 Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir ada Komisi Yudisial, mengembangkan sistem pendidikan kualitas hakim, merekomendasikan promosi dan notase hakim. Selanjutnya ada KY, terbentuk sesudah amandemen
UUD 1945 yang diatur dalam pasal 24B untuk mewujudkan peradilan yang mandiri bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain.